Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Trigger berikutnya ini adalah reversal. Tanda-tanda market itu berbalik atau reversal. Yang pertama tanda reversal adalah loss momentum. Ini yang sering muncul. Loss momentum, kehilangan momentum ya. Kehilangan momentum itu misalkan dari candlenya tebal mulai mengecil ya. Yang kedua ada multi rejeksi atau multiple rejeksi atau banyak sumbu. Yang ketiga ini adalah false breakout atau gagal breakout Yang keempat ada loss momentum, ada multiple rejeksi, ada false breakout, kemudian ada momentum yang diikuti perubahan warna, Ada momentum yang diikuti oleh perubahan warna. Yang kelima adalah tweezer. Yang keenam adalah inside atau outside bar. Oke, ada 6 ini dulu untuk triggernya yang paling utama dan sering muncul di sana. Ya, kalau kita jeli melihatnya nanti akan selalu ketemu dan bisa kita manfaatkan untuk entry yang lebih valid di sana. Pertama kita awali dari loss momentum dulu. Loss momentum itu seperti apa? Loss momentum itu ketika dia tren turun atau naik sama, ketika dia mulai tren turun, ini perhatikan dia mulai turun, ini ada kecenderungan turun. Kemudian ada loss momentum, kehilangan daya dari momentum besar, volumenya besar menjadi kecil, besar lagi, kecil lagi. Apalagi diikuti dengan sumbu-sumbu di sana. Sumbunya terhenti sampai di sini terakhir, low-nya sampai di sana. Kemudian mulai ditolak naik. Ya. Volume yang semakin mengecil atau sumbu yang makin panjang, kemudian di ujungnya diikuti perubahan warna. Maka ini bagian dari loss momentum. Jadi tadi ada loss momentum yang diikuti perubahan warna. Nah, ini sangat valid sekali kalau ketemu, dan ini harus berada di tren. Tidak ada datar, tidak boleh, harus berjajar. Candlenya sebelumnya harus berjajar. Kemudian diikuti perubahan warna hijau, maka sebenarnya kita bisa taruh atau bisa kita entrykan di candle selanjutnya di sini. Baik di sana, di bawah kita taruh sell stop dengan lot lebih besar, kemudian biarkan marketnya berjalan. Ya, ketika kita masuk dengan trigger, maka yang kita butuhkan tidak selalu 1 menit 2 menit. Kita bisa menunggu berjam-jam nanti. Intinya ada target kita, berapa di target kita nanti ya. Biasanya target itu mendekati level, apakah di sini ya atau di levelnya di sini. Ini kan level juga di sini. Nah, target itu lebih mengena ketika di area level. Tentu yang tidak terlalu jauh, realistis ya. 500 hingga 700 itu yang paling gampang. Sehingga kalau kita entry buy di sini ya kira-kira sampai di atas ini realistis, turun sedikit lah. Nah, kira-kira TP-nya kita bisa di sini atau di sini, atau itu bisa dipilih salah satu. Oke, berikutnya yang kedua ada multi rejeksi atau banyak sumbu.
banyak sumbu yang berjajar ya, berjajar. Ini bisa menjadi pertanda valid ya, pertanda yang valid ya. Dia akan mulai berbalik ya, harus berada di puncaknya atau berada di levelnya. Dia ada multi itu banyak ya, minimal 2. Nah, ini bagian dari multiple rejection. Ini penolakan, ini penolakan, ini penolakan, terus ditolak terus. Sehingga multi rejeksi ini dia maksimal di sini. Yang di atas diawali dengan penolakan sama, penolakan, penolakan, terus penolakan. Maka ini multi rejeksi. Dia berpeluang akan berbalik arah. Multi rejeksi yang diikuti oleh perubahan warna akan sangat valid sekali di sana. Ya, baik di atas atau di bawah ada multi rejeksi. Ada multi rejeksi yang mulai ditolak terus begitu. Termasuk yang di sini, ya sama di sini malah satu garis. Ada multi rejeksi, ada multi rejeksi. Di sini multi rejeksi semuanya. Tanda-tanda dia bisa berbalik. Sehingga yang kita lihat jangan hanya volume, jangan hanya warna, tapi perhatikan sumbu-sumbu juga. Ini menjadi petunjuk yang bisa memperkuat analisa kita. Oke, selanjutnya ada false breakout atau gagal breakout. Gagal breakout ini artinya ada sumbu yang panjang mencoba untuk breakout tapi gagal. Namanya gagal breakout. Termasuk di sini adalah false breakout, gagal breakout. Ya, mencoba menembus levelnya tapi gagal. Termasuk yang di sini adalah false breakout ya, mencoba menembus level tetapi gagal. Mencoba menembus levelnya tetapi gagal. Namanya false breakout. False breakout yang diikuti perubahan warna akan sangat valid ya. Diikuti perubahan warna akan sangat valid sehingga dia mulai akan berbalik dari naik menjadi turun. Entry kita tepatnya di sini. Nah, itu kan sudah terjadi, makanya banyak belajar sebelum terjadi itu, banyak membaca, banyak dilihat, kemudian dicoba. Kalau tidak pernah mencoba, tidak akan pernah ketemu. Kalau kita hanya bermain dengan wacana, hanya bermain dengan teknik, teori, tidak akan pernah ketemu. Makanya ke depan itu selalu kita otak-atik ya. Ke depan selalu kita otak-atik, kemudian kita coba baru dipraktekkan, entry di situ, kita uji. Begitu diuji banyak bertanya, Pak ini harusnya kan turun, kenapa jadi naik? Karena pasar itu juga bisa naik turun. Yang kita baca adalah probabilitas, kemungkinan terbesar, dan itu berpeluang juga nanti memantul lagi. Makanya tetap antisipasi, meskipun sudah ada tanda kita ambil posisi sell, buy stop tetap kita antisipasi ya. Kita antisipasi di atasnya. Oke, selanjutnya ini gagal breakout sudah. Banyak sekali gagal breakout itu intinya ada sumbu yang panjang mencoba menembus, gagal. Itu namanya false breakout. Kemudian yang keempat ya, yang keempat ada momentum yang diikuti perubahan warna. Momentum itu ada candle tebal, ada candle tebal, dalam hal ini tidak ada sumbunya ya. Ya, tidak bersumbu ya, tidak bersumbu, yang diikuti dengan perubahan warna. Diikuti perubahan warna. Momentum yang tidak bersuhu, yang tidak bersumbu, kemudian diikuti oleh perubahan warna. Contohnya, kita lihat dulu contohnya. Ada momentum yang ini adalah momentum namanya. Momentum itu apa? Momentum itu candle yang tebal, yang sebelumnya kan ada besar kemudian melemah, menguat kembali, loss menguat kembali, kemudian ada momentum kembali. Logikanya ketika dia sudah mulai kuat kembali, ini turun, setelah ini berkurang, ini harusnya kan berkurang menjadi kecil, tetapi dia jauh lebih kuat. Di bawah tidak ada sumbunya, ketika arahnya turun, di bawah tidak ada sumbunya. Tiba-tiba dia atau diikuti dengan perubahan warna candle.
maka ini menjadi bagian tanda dari dia akan berbalik, sehingga entry kita di sini, buy-nya di situ. Oke, selanjutnya kita lihat yang di atas ya. Yang di atas perhatikan trennya kuat naik. Perhatikan di atas. Ada momentum ya. Ini kecil, kemudian mulai besar, mulai membesar. Momentum itu adalah dari kekuatan kecil menjadi besar, itu adalah momentum. Kalau loss momentum itu kehilangan momentum, dari momentum besar menjadi kecil. Ini namanya momentum. Ketika bergerak ke atas, tidak ada sumbu di atas, diikuti oleh perubahan warna. Maka entry kita di sini sell. Lah itu kan hijau ya, tidak peduli, yang terpenting sudah ada batasan. Kita sell di sini, taruh di atas 300 atau 400 untuk ini karena pergerakannya besar-besar, kita bisa ambil 400 hingga 600, tidak masalah. Ya. Selanjutnya kita dapat panjang di sini. Ya, sebelumnya bahkan sebelum naik ini turun dulu. Kita dapat 1000 lebih, hanya kecil saja. Oke, ini adalah momentum, nanti bisa dipraktekkan. Kemudian selanjutnya ada twister. Ada twister. Twister ini adalah pergerakan ya, twister ini ya, candle yang sejajar horizontal, artinya sejajar atau horizontal. Nah, twister ini yang sejajar apa? Bisa body, bisa sumbu. Ketika dia naik, kemudian di atas ini sumbunya sejajar membentuk garis horizontal, atau sumbunya atau bodinya yang sejajar. Ini bisa bodinya yang sejajar begini. Tentu diikuti perubahan warna. Ketika dia naik, awalnya harus hijau, kemudian diikuti oleh perubahan warna merah. Ini merah ya, ini berpeluang turun, ini berpeluang turun, namanya twister. Demikian juga yang bawah juga sama ya. Contohnya begini ya, twister itu ketika dua-duanya sejajar atau bahkan body atau sumbunya sejajar. Ini juga bagian dari twister. Ini dari twister, body atau sumbunya sejajar ya di sana. Kemudian yang sumbu yang sejajar itu seperti ini. Ya, sumbu sejajar ini berpeluang dia akan turun. Meskipun sedikit banyak ada koreksi naik, tetapi turunnya jauh lebih panjang. Petunjuk turunnya jauh lebih panjang. Kalau yang di bawah ini twister bottom, sama, yang sejajar bodinya. Kalau yang sumbunya itu seperti ini. Ini yang sejajar adalah sumbunya, dia membentuk satu garis horizontal kalau kita tarik garis. Ya. Sehingga entry-nya selesai ini di sini. Buy-nya di situ. Lah kok mudah sekali, makanya banyak praktek. Ilmu yang kita dapatkan kita coba praktek terus menerus begitu. Nanti suatu saat akan menemukan kasus yang berbeda. Nah, disitulah nanti kita pentingnya untuk evaluasi dan diskusi. Ya, kalau kita tidak pernah mencoba ya tidak ketemu nanti. Oke, ini adalah twister. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah inside ya, inside bar ya. Inside itu seperti ini ya. Kalau kita melihat inside bar. Inside, outside bar. Outside bar. Inside itu diawali dari candle tebal dulu ya. Kalau misalkan trennya naik, kita awali dari trennya warna hijau, candle warna hijau begini. Nah, ini contoh begini. Kemudian diikuti candle warna merah. Apakah ini besar atau kecil? Yang terpenting adalah dia berada di ring ya. Di ring itu berada di ring sebelumnya di sini ya. Berada di dalamnya. Berada di dalam ring candle sebelumnya. Ini yang inside. Yang outside dibalik. Ya, ketika dia tren naik,
diawali dari merah dulu begini, kemudian diikuti candle warna hijau dulu, kemudian diikuti candle warna merah yang jauh lebih besar. Ya, apakah bodinya atau candle tidak peduli, yang penting dia berada di ring sesudahnya. Ringnya di sini. Nah, ini. Jadi candle sebelumnya berada di dalam pelukan candle sesudahnya. Kalau yang inside bar, candle sesudahnya berada di pelukan candle sebelumnya. Yang jadi patokan adalah ring. Ring itu high dan low-nya, bukan body. Oke, coba contohnya. Contohnya kita lihat dulu. Ketika dia berada di puncak ya, harus berada di ujung. Apakah di tren atas atau tren bawah, ya, tidak peduli ya. Contoh ini trennya turun ya, trennya turun. Perhatikan di candle-candle terakhir yang misalkan kita melihat di sini ada merah, ada hijau, ada merah, ada hijau. Ini adalah bagian dari outside bar. Bagaimana kita sebut outside? Berada candle sebelumnya ini berada di dalam ring candle sesudahnya, berada di dalam pelukannya. Ya, potensi tetap dia berbalik dari turun jadi naik, tapi ini posisinya candlenya. Nanti kalau yang inside bar dibalik, yang besar di sebelah kiri. Ya, kita contohkan lagi yang inside bar itu seperti apa. Oke, kita lihat dulu yang inside bar. Nah, ini adalah inside bar. Dia trennya naik, kemudian berada di ujungnya sana. Ini ada candle hijau, kemudian diikuti candle warna merah. Candle warna merah berada di dalam ring candle sebelumnya. Ini ringnya di sini. Namanya inside bar, potensinya berbalik.